Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tugas kelompok kami mengenai biolistrik, mata kuliah fisika kesehatan. Kami terdiri dari Nidia Felicia Halawa, Kurniawati Halawa, Gading Widya Lestari, Desi Haryanti Zendrate, dan Putra Jaya Gori. Di bawah naungan dosen pengampu Ibu Lisbeth Laura SMSI. Yang pertama mengenai atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Atom terdiri dari beberapa model. Yang pertama mengenai model atom John Dalton. Kemudian yang kedua, model atom Joseph John Thomson. Ketiga, model atom Rutherford. Dan yang terakhir, model atom Niels Bohr. Kemudian mengenai ion. Ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan positif disebut kation, sedangkan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Ion terdiri dari satu atom yang disebut ion tunggal, sedangkan ion yang terdiri dari dua atau lebih atom disebut ion polyatom. Kemudian mengenai muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Kemudian mengenai arus listrik atau dalam versi bahasa Inggris sering disebut sebagai electric current, dapat didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir setiap waktu. Potensial listrik adalah banyaknya muatan dalam sebuah benda. Benda potensial atau tegangan timbul karena dua benda. Memiliki potensial listrik berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari suatu titik ke titik lainnya. Kemudian mengenai hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dengan suatu komponen elektronik dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan dinyatakan dalam satuan ohm. Adapun macam-macam arus listrik yaitu arus bolak-balik atau sinusoidal, arus setengah gelombang, arus arah penuh tapi mengandung ripple atau desir, arus arah bumi, faradik, surget faradik atau sentakan faradik, surget sinusoidal atau sentakan sinusoidal, galvanik yang interruptus, dan arus gigi gergaji. Kemudian tranduksi sinyal. Tranduksi sinyal terjadi ketika sinyal yang dibawa antara sel dan sel menimbulkan sebuah respon. Reseptor membran sel salah satunya adalah yang pertama G protein coupled receptor atau GPCR terikat dengan protein G. Yang kedua ada tyrosin kinase, histidine kinase, serine kinase, threonine kinase. Histidine kinase itu ada di prokariot sedangkan yang lainnya di eukariot. Yang terakhir ion channel. Potensial membran atau dalam bahasa Inggris membran potensial adalah beda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari sekitar 50 hingga 20 mV. Selain itu juga merupakan perbedaan konsentrasi potasium dan sodium antara membran sel yang dipelihara dengan asupan ion. Kemudian mengenai potensial membran istirahat, terjadi dalam keadaan istirahat. Di sisi lain, dalam dan luar membran sel sama-sama terdapat ion-ion potasium dan sodium, tetapi dalam konsentrasi yang berbeda. Adanya perbedaan konsentrasi ion di dalam dan di luar membuat difusi ion-ion tersebut menembus sel dan mempengaruhi potensial sisi dalam dan luar membran sel. Kemudian mengenai depolarisasi, membran tiba-tiba menjadi permeabel terhadap ion Na sehingga banyak sekali ion Na mengalir ke dalam okson. Keadaan polarisasi normal okson sebesar min 90 mV akan hilang dan potensial meningkat ke arah positif. Inilah yang disebut depolarisasi. Selanjutnya, repolarisasi. Tahap ini berlangsung setelah depolarisasi berakhir dan membran menjadi permeabel terhadap ion kalium. Berakhirnya tahap ini adalah ketika kanal ion natrium tertutup secara lambat. Selanjutnya mengenai hiperpolarisasi, terjadi setelah tahap repolarisasi berakhir dikenal suatu kondisi disebut positif after potential. Keadaan ini merupakan kondisi potensial membran yang lebih negatif dari kondisi istirahat. Terjadi beberapa milidetik setelah berakhirnya potensial. Dan potensial aksi terjadi apabila suatu daerah membran saraf dan otot mendapat rangsangan mencapai nilai ambang. Potensial aksi itu sendiri mempunyai kemampuan untuk merangsang daerah sekitar sel membran untuk mencapai nilai ambang.